Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas silabus dari OSN cabang IPS untuk SD. Nah, silabus yang kedua yaitu kenampakan fenomena alam sosial dan budaya. Lingkup materinya salah satunya adalah yang pertama peta. Maka kali ini kita akan membahas tentang peta. Nah, yang pertama adalah pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Peta bisa menunjukkan wilayah daratan, lautan, sungai, gunung, kota, dan batas wilayah. Fungsi peta sebagai alat untuk menunjukkan lokasi, jarak, arah, dan informasi geografis lainnya. Adapun komponen-komponen peta, yaitu yang pertama judul peta, yaitu memberikan informasi tentang isi peta. Berikutnya, skala peta, perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Contoh skala 1/100.000. Artinya 1 cm di peta sama dengan 100.000 cm atau 1 km di lapangan atau jarak sebenarnya. Berikutnya adalah legenda atau keterangan, yaitu daftar simbol dan warna yang digunakan pada peta beserta artinya. Selanjutnya, komponen berikutnya arah mata angin atau penunjuk arah. Biasanya ditunjukkan dengan simbol anak panah yang menunjuk ke utara atau U. Arah lainnya adalah selatan S, timur T, dan barat B. Komponen peta berikutnya garis lintang dan garis bujur. Garis khayal pada peta dan globe untuk menentukan lokasi suatu tempat. Komponen berikutnya simbol peta. Gambar atau tanda yang mewakili objek atau kenampakan di permukaan bumi. Misalnya gunung, sungai, jalan, kota, dan lain sebagainya. Selanjutnya, warna peta digunakan untuk membedakan kenampakan alam atau buatan. Misalnya, biru untuk perairan, hijau untuk daratan rendah, dan coklat untuk pegunungan. Jenis-jenis peta. Peta umum menggambarkan kenampakan fisik dan sosial secara umum, misalnya peta dunia, peta Indonesia. Berikutnya peta tematik, yaitu menggambarkan tema tertentu, misalnya peta kepadatan penduduk, peta curah hujan. Membaca dan menafsirkan peta. 1. Menentukan lokasi suatu tempat menggunakan arah mata angin dan legenda. 2. Memperkirakan jarak antara dua tempat menggunakan skala peta, khususnya skala garis. 3. Mengidentifikasi kenampakan alam dan buatan pada peta berdasarkan simbol dan warna. 4. Menarik informasi sederhana dari peta, misalnya menunjukkan wilayah mana yang memiliki banyak sungai, kota mana yang terletak di dekat pantai. Nah, di berikutnya beberapa contoh soal. 1. Pada sebuah peta tertulis skala 1/500.000. Jika jarak antara kota A dan kota B pada peta adalah 4 cm, berapakah jarak sebenarnya antara kedua kota tersebut? Nah, caranya
Skala peta 1 dibanding 500.000 artinya 1 cm di peta berarti 500.000 cm jarak sebenarnya atau di lapangannya. Maka jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dikali skala. Jarak sebenarnya sama dengan jarak di peta yaitu 4 cm dikali 500.000 cm sama dengan 2 juta cm. 2 juta cm dikonversi dirubah menjadi kilometer. Berarti dibagi 100.000 cm. Hasilnya 20 km. Oke, berikutnya nomor 2. Simbol segitiga pada peta biasanya digunakan untuk menunjukkan kenampakan alam berupa betul, gunung. Simbol segitiga umumnya digunakan untuk mewakili pegunungan atau gunung pada peta. Selanjutnya, bagian peta yang berisi keterangan tentang arti simbol-simbol yang digunakan disebut legenda. Legenda atau keterangan peta berisi arti dari simbol, warna, dan garis yang digunakan pada peta. Jika kamu menghadap ke arah matahari terbit, maka arah selatan berada di titik-titik di kanan. Jika menghadap timur atau matahari terbit, maka utara berada di kiri, selatan di kanan, dan barat di belakang. Selanjutnya, 5. Warna biru pada peta umumnya digunakan untuk menggambarkan perairan. Warna biru pada peta secara konvensional digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis perairan seperti laut, danau, dan sungai. 6. Arah mata angin yang berlawanan dengan arah timur adalah barat. Baik, arah mata angin utama adalah utara, selatan, timur, dan barat. Barat berlawanan arah dengan timur. Selanjutnya, 7. Garis khayal pada peta yang membentang dari barat ke timur dan sejajar dengan garis khatulistiwa disebut garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal pada peta yang membentang horizontal barat ke timur dan sejajar dengan garis khatulistiwa. Dan nanti akan terbagi dua, garis lintang utara dan lintang selatan. 8. Fungsi utama skala pada peta adalah untuk menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di permukaan bumi. Jenis peta yang secara khusus menggambarkan tentang curah hujan suatu wilayah adalah peta tematik. Peta tematik adalah peta yang dibuat untuk menggambarkan tema atau informasi tertentu seperti curah hujan, kepadatan penduduk, atau jenis tanah. 10. Pada peta, arah utara biasanya ditunjukkan oleh anak panah yang menunjukkan ke atas dengan huruf U. Arah utara pada peta biasanya ditunjukkan dengan simbol anak panah yang mengarah ke atas dan seringkali disertai huruf U. Baik anak-anak, nanti kita akan lanjutkan materi tentang peta. Semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.